Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotaan saya, Zaitun Fatul Masukroh NIM 56, Taufik Kurniasari NIM 58, Erinda Fajar Ariyanti NIM 67, Nahdiyatul Muslimah NIM 72. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai protein. Sub-sub yang akan kami bahas yaitu pertama, pengertian protein, kedua, jenis-jenis protein, ketiga, fungsi penting protein, keempat, sumber protein, kelima, mekanisme pencernaan protein, keenam, kecukupan protein dan penyakit terkait protein. Yang pertama yaitu protein, pengertian protein. Apa sih pengertian protein itu? Protein berasal dari istilah Yunani proteos, berarti utama atau terjadi terlebih dahulu. Protein ini dapat ditemukan di seluruh tubuh dengan lebih dari 40% pada otot rangka, lebih dari 25% ditemukan di organ tubuh, serta sisanya kebanyakan ditemukan pada kulit dan darah. Protein ini berperan penting dalam struktur dan fungsi sel makhluk hidup. Selain itu juga berperan sebagai salah satu sumber gizi, sumber asam amino bagi yang tidak dapat membentuk asam amino. Semua asam amino ini memiliki dasar-dasar yang sama, di mana terdapat bagian amino yang mengandung nitrogen serta asam karboksilat yang keduanya melekat pada atom karbon pusat. Jadi, protein adalah polimer dari monomer asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptida, di mana untuk membentuk protein ini asam amino dihubungkan bersama oleh jenis ikatan kimia yang unik, yaitu ikatan peptida. Ikatan ini terbentuk antara gugus asam dari satu asam amino dan atom nitrogen dari asam amino berikutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Taufik Kurniasari. Jenis-jenis protein. Jenis protein diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu berdasarkan fungsinya, berdasarkan komponen penyusun, dan berdasarkan sumber protein. Berdasarkan fungsinya dibagi menjadi tiga, yaitu protein sempurna, protein kurang sempurna, protein tidak sempurna. Protein sempurna adalah protein yang di dalamnya terkandung asam amino yang lengkap. Contohnya, kasein dalam susu. Protein kurang sempurna. Protein kurang sempurna adalah protein yang asam aminonya lengkap, tetapi jumlah dari beberapa asam aminonya sedikit. Contohnya, protein tidak dapat memenuhi pertumbuhan, tetapi dapat mempertahankan jaringan yang telah ada. Protein tidak sempurna. Protein tidak sempurna adalah protein yang kurang atau tidak memiliki asam amino esensial. Contohnya, berdasarkan komponen penyusunnya dibagi menjadi tiga, yaitu protein sederhana, protein kompleks, dan protein derivat. Yang pertama, protein sederhana. Protein sederhana adalah protein yang berasal dari hasil hidrolisa. Kedua, protein kompleks. Protein kompleks adalah protein yang berasal dari hasil hidrolisa dan jumlah protein ini terdiri dari berbagai macam asam amino dan komponennya. Ketiga, protein derivat. Protein derivat adalah protein yang ikatan antara hasil hidrolisa parsial yang asalnya dari protein natif. Kemudian berdasarkan sumber proteinnya dibagi menjadi dua, yaitu protein nabati dan protein hewani. Protein nabati adalah jenis protein yang berasal dari tumbuhan. Contohnya, kacang-kacangan, tahu, kedelai, dan daging. Kedua, protein hewani. Protein hewani adalah jenis protein yang berasal dari hewan. Contohnya, susu, keju, ikan, dan daging. Fungsi protein. Yang pertama, sebagai oral. Yang kedua, pengangkut. Yang ketiga, hormonal. Yang keempat, enzim. Yang kelima, fungsi kekebalan. Yang keenam, fungsi penyangga.
makanan dengan kadar asam amino esensial yang serupa dengan kebutuhan asam amino esensial kita dianggap lebih lengkap dan disebut juga sebagai nilai biologis yang lebih tinggi, sedangkan yang tidak memenuhi standar dianggap tidak lengkap. Sumber protein lengkap contohnya sapi, daging sapi, telur, ikan, susu, dan produk susu. Sedangkan sumber protein tidak lengkap seperti gandum, jagung, buah-buahan, dan sayuran. Sedangkan untuk sumber protein seperti kedelai, bayam, spirulina termasuk dalam sumber protein nabati hampir lengkap. Metabolisme protein yaitu proses perubahan protein menjadi asam amino dan penguraian asam amino pada protein. Pencernaan protein dimulai dari makanan yang masuk ke dalam tubuh yang akan dikunyah terlebih dahulu di dalam mulut. Begitu pula dengan makanan yang mengandung protein, tujuannya untuk menghasilkan bentuk makanan yang lebih kecil dan halus sehingga memudahkan proses pencernaan. Pencernaan kimiawi protein dimulai di perut, di mana asam klorida mengubah sifat protein, membuka struktur terlipatnya untuk membuatnya lebih mudah diakses oleh serangan enzim. Asam juga mengaktifkan enzim pepsin pencerna protein yang memecah protein menjadi polipeptida dan asam amino. Ketika polipeptida memasuki usus kecil, polipeptida, tripeptida, dipeptida, dan asam amino dipecah menjadi lebih kecil oleh enzim pencernaan protein pada pankreas seperti tripsin dan chymotrypsin. Enzim pencernaan protein di perbatasan sikat usus kecil selanjutnya memecah polipeptida kecil tersebut. Asam amino tunggal, dipeptida, dan tripeptida dapat diserap ke dalam sel mukosa usus halus. Begitu terserap, mereka akan dipecah menjadi asam amino tunggal. Setelah itu, asam amino akan masuk ke dalam aliran darah bersama nutrisi lainnya yang juga telah diserap oleh usus kecil. Aliran darah akan melewati semua sel-sel tubuh dan membagikan asam amino ke bagian yang membutuhkan termasuk sel otot. Asam amino yang diserap dapat dimetabolisme oleh tubuh dan menghasilkan energi. Asam amino yang diserap dapat dimetabolisme oleh tubuh untuk menghasilkan energi. Selain itu juga digunakan dalam mesintesis glukosa dan asam lemak, sintesis protein tubuh maupun molekul non-protein lainnya yang mengandung nitrogen. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kecukupan protein serta penyakit yang berkaitan dengannya. Angka kecukupan gizi merupakan rata-rata zat gizi yang diperlukan oleh setiap orang yang berbeda-beda berdasarkan pada usia, jenis kelamin, ukuran tubuh, maupun aktivitas dalam tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Di sini ada contoh yakni pada laki-laki usia 19-29 tahun dengan berat badan 60 kg memiliki nilai cakupan gizi protein yaitu sebesar 62 gram, sedangkan pada perempuan dengan berat badan 54 kg membutuhkan protein sekitar 56 gram per harinya. Maka dari itu kita harus memperhatikan asupan protein harian kita agar tidak memunculkan permasalahan-permasalahan terkait protein, yakni yang pertama adanya busung lapar, yang kedua ada maramus. Kedua, permasalahan ini berkaitan adanya kekurangan protein. Busung lapar terjadi karena kurangan protein yang ditandai dengan adanya perut yang memuncit diakibatkan oleh adanya lemak yang mengendap atau menumpuk di hati, terjadi karena kekurangan protein sehingga protein tidak mampu mengangkutnya ke jaringan lain. Selain itu ada juga penumpukan cairan di bawah abdomen terjadi akibat protein yang tidak cukup sehingga protein dalam darah tidak mampu untuk menyerap cairan untuk selanjutnya dikeluarkan dalam atau didifusikan dari pembuluh darah. Yang kedua ada maramus. Maramus sama halnya dengan busung lapar, yakni tidak tercukupinya protein, namun yang membedakannya yakni tidak ada lagi cadangan lemaknya karena lemak yang ada dalam tubuh telah habis untuk menghasilkan energi. Yang kemudian yakni adanya kelebihan protein. Kelebihan protein terjadi mengakibatkan adanya gangguan hidrasi dan fungsi ginjal,
permasalahan kesehatan tulang serta batu ginjal. Pada gangguan hidrasi, hal itu terjadi karena protein yang banyak membutuhkan zat pemecah protein berupa urea maupun cairan berupa air, mengakibatkan kekurangan cairan. Apabila terus berlanjut, hal ini akan mengakibatkan ginjal kesulitan untuk memusatkan urin. Kemudian yang kesehatan tulang, permasalahan kesehatan tulang itu berkaitan karena adanya protein yang tinggi mengakibatkan kalsium yang terlalu dalam urin akan semakin banyak. Nah, kalsium yang terlalu dalam urin semakin banyak, semakin tinggi akan mengakibatkan kekeroposan tulang. Selain itu, pada kalsium yang terlalu tinggi apabila berlangsung terus-menerus akan mengakibatkan adanya pengendapan pada saluran kemih maupun pada ginjal. Dan terakhir adanya alergi protein. Alergi protein terjadi karena ditargetkan oleh sistem kekebalan, mengakibatkan adanya gejala sebagaimana rasa mual, muntah, pusing maupun gejala yang lebih lainnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.